Mm, 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 mm. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penurunan kadar infus Cipro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang validasi metode analisis dan penurunan kadar infus ciprofloxacin yang dipengaruhi reaksi oksidasi menggunakan HPLC. Lanjut. Pendahuluan. Validasi metode analisis merupakan jalan untuk menjamin mutu obat, sedangkan terjaminnya yang baik CPOB. Validasi merupakan proses pembuktian bahwa prosedur, proses, peralatan, bahan, atau sistem yang digunakan secara konsisten memberi hasil sesuai yang diharapkan. Validasi metode analisis sangat penting bagi industri farmasi oleh karena itu penting untuk melakukan validasi metode analisis ciprofloxacin. Ciprofloxacin adalah antibiotik golongan quinolon, kelompok fluoroquinolon yang bekerja dengan menghambat enzim topoisomerase 2, DNA girase, dan topoisomerase 4 pada bakteri. Ciprofloxacin efektif digunakan dalam terapi infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, maupun infeksi saluran pencernaan. Lanjut. Mengenai validasi ciprofloxacin dengan fase gerak metanol, buffer asam ortofosfat dengan penambahan trietilamin sampai pH 3,0, 0,1. Detektor UV hasil diperoleh bentuk peak yang tiling. Penelitian Dabihi mengenai validasi levofloxacin menggunakan ultra performance liquid chromatography UPLC. Kondisi sistem kromatografi pada penelitian ini menggunakan fase gerak asetonitril. Trietilamin dalam 1 liter Aquades pH 2,50 dari asam ortofosfat. Kecepatan alir 0,400 ml per menit. Detektor menggunakan fotodiode array PDA. Hasil diperoleh pH yang bagus dengan selektivitas LOD dan LOK, yaitu 0,1 dan 0,5 per mili. Penelitian ini adalah pengembangan kondisi kromatografi dari penelitian Dabihi, tetapi menggunakan sampel ciprofloxacin, penggunaan fase gerak, dan instrumen High Performance Liquid Chromatography HPLC. Lanjut. Abstrak. Validasi metode analisis dilakukan pada pengujian antibiotik ciprofloxacin karena sering digunakan dalam pengobatan infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi saluran pencernaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validasi analisis metode. Pengembangan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fase gerak metanol aquabides 0,1 m, dapar fosfat asetonitri 80/10/5/5. Kemudian ciprofloxacin validasi dilakukan setelah validasi metode valid. Pengujian ciprofloxacin dalam infus dilakukan untuk mengetahui penurunan kadar yang diperoleh oleh oksidasi reaksi 0,60, 90, 150 dalam 180 menit. Parameter validasi dalam penelitian ini adalah selektivitas, akurasi, presisi, linearitas, LOD, dan LOK. Sampel adalah ciprofloxacin standar digunakan untuk validasi dan infus ciprofloxacin
untuk pengujian pada aplikasi sampel yang dipengaruhi oleh reaksi oksidasi. Penggunaan HPLC memenuhi persyaratan seperti HPLC perangkat Waters, separation, Sunford TM kolom C18, dan detektor PDA dan laju aliran 1,0 mili per menit. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang selektif, dinyatakan tanpa munculnya puncak dalam matriks. Metode analisis HPLC pada ciprofloxacin memenuhi kriteria akurasi yang diterima. Konsentrasi larutan nilai perolehan kembali 10 mg per mili adalah 90 sampai 107%. Tes presisi memenuhi syarat RSD untuk konsentrasi larutan 10 mg per mili adalah 7,3%. Linearitas 0,997, maka dapat menyimpulkan bahwa hasilnya memenuhi syarat. Nilai LOD adalah 0,2707 gram per mili dan nilai LOQ adalah 0,9026 gram per mili. Hasil pemeriksaan infus ciprofloxacin CIPRO karena pengaruh reaksi oksidasi. Lanjut. Metode penelitian. Alat dan bahan alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumentasi KCKT merek Waters E2695, separation koloptik digital merek House, ultrasonic bed pH meter, filtration unit for HPLC, dan alat-alat gelas. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah lain baku pembanding. Baku pembanding Cipro yang diperoleh dari PT Zenith Pharmaceutical Semarang. Infus levofloxacin yang diperoleh dari PT Quantum Lab Metanol Pro HPLC. Aquasteril PT Otsuka Acetonitril Pro HPLC. Uji selektivitas dilakukan dengan retensi 2 larutan Cipro 50 per mili, 1 larutan ditambahkan matriks, sedangkan larutan yang lain tidak ditambahkan matriks. Selektivitas dinyatakan dengan tidak munculnya puncak pada matriks yang dapat mengganggu. Kromatogram yang dihasilkan tunggal dan waktu retensi kedua larutan hampir mirip. Memang komponen-komponen referensi berdekatan tersebut terpisah dengan baik dan juga untuk memastikan efisiensi pemisahan sistem. Uji akurasi dilakukan dengan membuat larutan baku dan sampel untuk Cipro 30,50 dan 70 mg per mili. Masing-masing larutan dilakukan replikasi 3 kali dan diukur dengan KCKT. Nilai akurasi dinyatakan sebagai persen recover perolehan kembali menurut AWACS. Kriteria keberterimaan untuk akurasi adalah persen recovery untuk larutan konsentrasi 10 mili adalah 80-110% dan larutan konsentrasi 100 mg per mili adalah 90-107%. Uji presisi dilakukan dengan membuat larutan baku Cipro 30,50 dan 70 mili. Masing-masing larutan dilakukan replikasi 3 kali dan diukur dengan KCKT. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Uji kesesuaian sistem KCKT diperoleh bahwa perbandingan fase gerak adalah metanol, aquabides, buffer fosfat 0,1 N, acetonitril 80 berbanding 10 berbanding 5 berbanding 5 dengan laju alir 1,0 mili per menit. Hal ini ditunjukkan dengan harga lempeng teoritis N yang besar. Waktu retensi
yang tidak bergeser dan tailing faktor tidak lebih dari sama dengan 2 selektivitas adalah kemampuan mengukur analitik secara cermat dan seksama dengan adanya komponen lain dari dalam sampel. Pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kromatogram larutan ciprofloxacin yang tidak ditambahkan matriks dengan yang ditambahkan matriks. Metrik yang digunakan NaCl karena sampel yang digunakan dalam bentuk sediaan infus. Lanjut. Kesimpulan. Metode analisis penetapan kadar ciprofloxacin secara HPLC memenuhi syarat parameter validasi yaitu selektivitas akurasi sebesar 98,8 sampai 104%, presisi repeatability sebesar 2,95%, linearitas 0,997, LOD sebesar 0,2707 per mili, dan LOQ sebesar 0,9026 per mili. 2. Ada pengaruh reaksi oksidasi terhadap penurunan kadar cipro infus yang dianalisis menggunakan metode yang telah divalidasi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.